Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Imam Fauzi dari Jack Farm Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Ada dua dampingan saya. Yang pertama adalah Mbak Min. Itu adalah dampingan UKM yang saya bimbing selama kurang lebih 6 bulan ya Mbak Min ya. Di tahun 2023 kemarin saya selama 2 tahun terakhir membantu Dinas Koperasi untuk menjadi pendamping UKM, karena dengan sertifikat ini saya bisa memberikan kemampuan saya, pengalaman dan keilmuan yang saya miliki untuk membantu teman-teman startup untuk lebih membuka wawasan, mindset, kemudian mendapatkan bekal, pengetahuan, meskipun saya juga sebenarnya sesama UKM rumahan, tapi pede aja gitu ngajarin ya Mbak Min ya. Kalau nakal disentil mama ya Mbak ya. Itu salah satu kenang-kenangan dari teman-teman WUB 2022. Jadi program Wirausaha Baru Depok itu bagus ya, mendampingi teman-teman UKM yang masih memerlukan bantuan bagaimana cara secara manajerial mengelola usaha rumahannya gitu. Itu sempat saya dampingi. Mbak Min salah satu dampingan saya. Kemudian Pak Nana ini adalah dampingan di pengajuan halal ya Pak ya. Halal kemarin ya, tahun 2023. Alhamdulillah saya dampingi dengan produk minumannya ya Pak ya. Oke, semoga selain bekerja di Gredek Pita, Ibu bisa masih tetap produksi ya Pak. Sayang kalau sudah memiliki sertifikat, dimanfaatkan aja. Selain memproduksi olahan, saya juga masih berkesempatan memberikan support ya bagi teman-teman UKM dalam pendampingan, menjadi narasumber juga di beberapa kegiatan di dinas. Saya beberapa kali diundang juga komunitas dan mahasiswa yang menyelesaikan skripsi atau tesisnya. Jadi beberapa universitas ya yang sudah sempat saya dampingi, dari UGM, UI, IPB, Undip, Unsud ya di Purwokerto. Kemudian mereka pada minta izin untuk menjadi mahasiswa yang mencari informasi atau menggali proses usaha Gredek Pita dalam kegiatan penyelesaian skripsi dan tesis mereka. Universitas Brawijaya ya yang ada di Malang itu AUP itu Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang ada di Pasar Minggu, Gunadarma, Borobudur dan Indra Prasta juga ada gitu ya. Itu alhamdulillah qadarullah, Allah masih memberikan kesempatan saya untuk membagi ilmu dan pengalaman. Sebenarnya tidak secanggih itu sih dibandingkan senior saya, tapi nggak tahu kenapa mereka pada datang ke sini gitu ya. Ya qadarullah, itu diarahkan Allah untuk mendapatkan tambahan informasi dari saya. Ya, ini adalah tujuan, visi dan misi perusahaan. Apa sih tujuannya Gredek Pita itu? Tuh dibaca. Bisa terbacakah? Mbak Rizka boleh dibaca Mbak? Keilmuan. Oh nggak bisa ya? Oke. Menggali potensi diri ya. Saya ingin menggali potensi diri saya itu apa? Dengan keilmuan dan pengalaman yang saya miliki sebagai wirausaha untuk memiliki manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara gitu. Tujuannya agak mengawang-awang, tapi nggak apa-apa. Ucapan itu adalah doa. Saya yakin itu ya. Kemudian visi saya menghasilkan produk kreatif, inovatif yang bermanfaat dan diminati oleh masyarakat. Kalau nggak diminati kan kita nggak bisa jualan ya. Nanti masih susah nanti menjualnya. Oke. Dan mampu bersaing dalam pasar yang tersedia. Sedangkan misi saya ini teman-teman. Tuh, memaksimalkan potensi diri untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif tadi. Kemudian meningkatkan standar kualitas produk dan cita rasa yang khas agar mampu bersaing dalam pasar kuliner, serta bisa memberdayakan lingkungan ya, melalui kesempatan kerja seperti saat ini teman-teman saya rekrut
pendampingan dan pelatihan bagi mereka yang memerlukannya. Ini adalah mimpi dan angan-angan Gerede Pita ya. Ini kenapa salah satu OJT ini saya lakukan, agar teman-teman ikut nyemplung gitu. Bukan cuma sekedar datang, bantu produksi, pulang gitu. Tapi teman-teman tahu, saya itu sebenarnya menginginkan hal seperti ini gitu. Mbak Fitri sudah hampir 9 tahun ikut saya, belum sepenuhnya terinfo pada saat ini gitu, karena setelah Mbak Fitri keluar, Ibu baru mengadakan OJT untuk semua karyawannya, Mbak. Makanya sekarang Mbak di-off-kan dulu dari kegiatan untuk bisa mengikuti ini. Ada pertanyaan sampai sini, sayang? Masih bisa dilanjut? Cukup jelas? Oke ya. Saya lanjutkan. Inilah nilai dan budaya perusahaan yang akan saya terapkan di Gerede Pita. Biar nggak ngambek tuh fotonya dipajang deh ya. Oke, terus ini adalah proses karyawan terbanyak sebelum saat ini. Jadi maksimum saya 3 gitu. Pada saat Mbak Fitri ngikut saya 7 tahun itu maksimum hanya 2. 3 dengan saya. Nah, ini saya sudah mulai mengembangkan usaha, memiliki 3 karyawan dan akhirnya bubar di tengah jalan setelah saya melakukan pendampingan WUB. Ya. Ya, itu adalah komitmen kami menjunjung tinggi nilai kehalalan pada produk ya. Kita wajib memiliki nilai-nilai kehalalan itu ya dalam produknya. Ya, kenapa? Karena semua keberkahan itu berangkat dari niat. Ya. Dan kita membunuh ikan pun dengan cara yang insya Allah syar'i ya. Tidak dilakukan getok kepala, tidak direndam dengan air es atau dengan garam yang menyiksa binatang. Tetapi kita memotong tulang di antara kepala dan badan. Jadi nanti ditojos sampai patah, Pak Nana, nanti diajari Bapak ya, semua harus belajar itu, karena itu ilmu. Saya ingin tularkan suatu saat teman-teman qadarullah keluar dari Gerede Pita, tidak lagi menyiksa binatang. Jadi kita lakukan prosesnya secara syar'i. Mbak Fitri sudah mahir, jadi Mbak Fitri sudah kenyang ya, untuk proses membunuh lele gitu, sambil nangis-nangis karena nggak tega, saking banyaknya yang dibunuh, tapi gimana pun itu jualan kita. Oh, kebanyakan, curhat ya. Tenang Mbak, armadanya udah banyak gitu ya. Nanti diajarin Bapak, semua harus mulai berani pegang lele. Bismillah itu jawabannya ya. Teman-teman niatkan untuk belajar, insya Allah bisa gitu. Tapi kalau, aduh Mbak Pita susah amat ya Bu, ini lah, itu doa, diaminkan malaikat, kita selamanya nggak akan bisa. Tapi kalau kita yakin, Bismillah, insya Allah yakin. Mbak Fitri aja dulu sama Ibu juga nggak bisa, sekarang bisa karena kita niat untuk belajar gitu. Tenang Pak Nana, lelenya nggak nakal Pak. Ya, dibilangin aja ntar, jangan nakal ya. Ya itu dengan teknik khusus ya nanti kita ajarkan. Nah ternyata di balik teknik kita melakukan secara syar'i itu teman-teman, binatang itu langsung mati. Lele itu langsung mati, sempurna gitu. Meskipun masih goyang-goyang itu refleks ya. Refleks syaraf itu masih terjadi. Biasanya kan ayam kalau disembelih juga gitu kan, dipotong, diterbangin gitu kan masih terbang-terbang, tapi suatu saat dia kan udah diam gitu. Itu sama dengan lele, nanti dia goyang-goyang gitu. Nah, dari luka yang ditimbulkan hasil ini ya, dipotong di tengkuknya sini, darah itu akan mengalir sempurna. Nah, sebanyak-banyaknya akan keluar dari situ. Efeknya pada saat kita nanti melakukan proses pembersihan dan marinasi bumbu, darah itu tidak mengucur keluar Pak, Mbak gitu. Jadi amisnya nggak ada, terus rasanya jauh lebih legit gitu ya. Kalau digetok kepala dia kan remek cuman di otaknya gitu ya, darah itu nggak bisa keluar sempurna gitu. Jadi darah itu masih banyak yang ada di tubuh. Dengan cara syar'i ini darah bisa keluar lebih sempurna gitu dan mati seketika. Jadi kita tidak menyiksa binatang. Semoga dengan begitu keberkahan bisa kita dapatkan ya teman-teman. Itu ya, tidak berbau amis dan ikan terasa lebih legit. Kami tidak memproses untuk menyiksa binatang ya, gitu seperti getok kepala, merendam ikan.
dengan batu es dan menaburkan garam gitu, tidak. Kami menggaransi ikan dibudidaya di kolam terpal, sumber air tanah, lingkungannya masih sangat asri ya, bisa dilihat ya fotonya teman-teman. Seperti itu. Kemudian bukan pakan yang lain, tapi kita menjamin dengan menggunakan pakan pelet gitu ya. Menjadi menghindari keraguan masyarakat ya, memastikan bahwa budidaya ikan di air tawar yang bersih itu bisa dilakukan. Meskipun memang secara nilai ekonomis keuntungannya tipis, tapi kami memilih itu untuk mencari keberkahan. Gitu ya, teman-teman. Dan dalam proses produksi mengutamakan kerjasama tim secara baik ya, saling mensupport, itu yang saya harapkan bisa secara amanah menjalankan apa yang menjadi kewajiban teman-teman dan mempererat kekeluargaan, itu yang saya harapkan. Kemudian memberikan layanan terbaik untuk konsumen pada saat nanti kita berhadapan dengan konsumen juga, pas saya nggak ada di rumah atau menerima komplain dari mereka itu dengan cara yang baik dan komunikasi yang baik tentunya ya. Kenapa sih orang harus pilih Geledek Pita? Ini nilai jual kita teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya nanti di luar sana ya, budidayanya secara higienis, jadi kolamnya tuh nggak bau ya. Ya kalau kebanyakan kita masuk ke kolam-kolam tradisional itu kan bau menyengat. Nah itu sebenarnya lebih kepada amoniak yang terjadi di kolam itu karena diberi makanan yang kurang sehat juga gitu. Nah, kolam kami terjaga, jadi nanti teman-teman saat berada di sana bisa membandingkan. Itu kolam suami saya sudah ada sertifikat ya, CPIP dan CBIB. Cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik. Itu juga bukan hal yang sederhana karena untuk mendapatkan sertifikat itu dinilai sampai ke Jawa Barat, dari Bandung. Itu datang ke kolam untuk menilai dari segi kebersihan, terus pengaturan lokasi, terus kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus disediakan oleh petani ikan dalam mengelola kolam-kolamnya gitu ya. Dilihat kualitas air, kualitas ikannya sendiri gitu, dan kemudian proses pembuangan air limbahnya seperti apa, itu mendapatkan penilaian itu. Dan alhamdulillah untuk lele dan nila kami sudah mendapatkan sertifikat ini ya, CPIP dan CBIB gitu. Yang kedua adalah proses syar'i yang kita berikan dalam proses pengolahan ikan, apalagi kita sudah memiliki standar operasional prosedur. Hari kedua akan saya jelaskan di situ yang sesuai dengan halal, SKP dan CPPOB. Kemudian bumbu yang kita berikan itu adalah rempah-rempah pilihan fresh ya saat diolah. Jadi bukan yang kita beli di pasar atau yang sudah diinapkan, tapi Mbak Fitri dan tim produksi konsisten mengikuti arahan saya, kita langsung giling di hari yang sama. Jadi saat itu juga kita giling, baunya, freshnya, rasanya itu masih sangat maknyus gitu ya. Kita tidak beli di pasar karena kita nggak tahu itu sumbernya dari yang busuk atau yang segar, kita nggak pernah ngerti. Atau sudah berapa lama tersimpan di freezer gitu ya. Memiliki masa simpan 6 bulan saja. Karena saya berkomitmen tidak memberikan benzoat ya atau pengawet buatan. Jadi produk kita itu higienis, bisa dikonsumsi semua usia Pak, dari yang balita sampai yang dewasa dan yang punya penyakit atau apapun itu bisa, karena ini produk yang apa namanya, ini tanpa pengawet buatan gitu ya. Ini biasanya tersimpan di freezer ya dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Rata-rata kalau 6 bulan. Kalau disimpan di freezer bisa 6 bulan, di chiller bisa 1 bulan kurang lebih. Jadi masih tetap dingin tapi tidak beku ya, itu 1 bulan. Kalau di suhu ruangan hanya bertahan 24 jam. Tapi sebenarnya 2 hari bisa, tapi tidak saya sarankan. Jadi tahunya saya setelah ada teman yang lupa menaruh di bagasi mobil selama 2 hari, baru laporan. Habis basar dia beli produk saya, buru-buru ada urusan dengan keluarga, lupa bahwa lelenya ditaruh di bagasi mobil. Tersimpan 2 hari 2 malam baru ingat, oh iya Mbak Pita saya beli lele lupa gitu.
dibongkar, terus nelpon saya, Mbak ini masih bisa dimakan nggak? Pertama yang saya ucapkan, plastiknya mengembung nggak gitu. Kalau frozen food itu setelah di vacuum sealer, plastiknya nempel terus ya. Nanti Mbak Fitri tolong diambil contohnya, ntar aja. Itu mepet produk gitu ya. Nah, kalau sudah mulai membusuk, jadi artinya ada pertumbuhan bakteri di situ, itu plastik bisa mengembang. Nah, itu berarti sudah keluar gas, expired, ya, expired, nggak boleh. Yang kedua, indikasinya tumbuh bintik-bintik jamur putih. Jadi tanpa sengaja pada saat kita ngolah, kontaminasi bakteri biologis masuk ke dalam olahan ikan kita tanpa kita sadari, baik bisa lewat tangan, lewat kita bersin, lewat udara gitu ya, yang terkontaminasi bisa menumbuhkan jamur meskipun di dalam frozen, di dalam freezer. Itu bisa terjadi. Makanya nanti kalau pada saat kita sudah masuk di proses produksi, ada hal-hal yang strict saya lakukan, tolong jangan dilanggar. Itu karena menghindari kontaminasi pada produk gitu ya. Poin ketiga yang tidak bisa ditolerir untuk tidak dikonsumsi adalah munculnya bau busuk gitu, Rizka ya. Bau busuk menyengat ya, tadi mengembung, plastik mengembung yang paling terlihat. Kemudian kedua, tumbuh bintik jamur putih gitu ya. Terus yang ketiga, tercium bau busuk. Nah, itu sudah expired ya, kita langsung buang. Itu kalau sudah kelamaan ada di ruangan suhu ruang. Jadi kalau kita mengedukasi konsumen atau calon konsumen, ya cukuplah 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya ada bazar, beli, Bu saya masih mau belanja ke sini gitu. Ibu pulang jam berapa gitu. Sejak keluar dari freezer kami itu berlaku 24 jam kemudian. Ya, kalau terfreezer sempurna baru cair di suhu ruang antara 2 sampai 3 jam. Itu prosesnya karena kami melakukan pemrosesan lele ditaruh di freezer itu sampai beku sempurna, baru nanti kita lempar ke tempat penyimpanan di samping ini, freezer utama penyimpanan itu ya. Itu terus berikutnya ya, saya menjadi juara yang tadi saya sempat sampaikan itu. Jadi sudah diakui lah secara nasional ya produk kita. Terus kemarin tahun 2022 produk filet yang tanpa bumbu menjadi juara Posyandu tingkat Jabar untuk produk anti stunting bagi balita. Sayangnya saya tidak mendapat sertifikat atau medali atau apapun itu, cuma di info aja, Bu Pita selamat ya jadi juara. Sakitnya tuh di sini, Pak. Dikasih taunya udah sekian bulan kemudian, cuma lewat omongan. Jadi saya nggak ada bukti. Tapi kalau ditelusur itu saya juaranya salah satunya. Jadi produk filet tanpa bumbu untuk MPASI yang tidak ada kulitnya atau disebut skinless. Telah mengikuti berbagai bazar dinas dan kementerian ya. Terutama di JI Expo itu pencapaian terbesar Gredek Pita ya, JI Expo Kemayoran tempatnya PRJ. 3 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Suatu prestasi itu. Karena kita dipilih di antara ribuan UKM perikanan seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Gredek Pita dipercaya selama 3 tahun berturut-turut dan di 2001, 2002, 2003 dan kemarin 2004 bulan Mei. Itu tingkatnya sudah internasional. Jadi ada yang pakai bahasa cuan gitu. Ya, terus ya kita pakai bahasa isyarat aja karena saya juga nggak ngerti bahasa mereka gitu. Cuman kasih aja kartu nama nih, call me if you want gitu. Oke, nih ya. Nah, ini panelnya sebagai bukti bahwa saya pernah menjadi juara nasional. Itu produk saya masih bisa dilihat ya teman-teman, baru lele siap gorengnya serta sambal botolan aja. Itu kemasannya juga masih lama, masih standar yang lama itu. Pakai kemasan plastik nilon dan ditempel stiker. Nah, kita di Gredek Pita berkolaborasi ya saat ini dengan Rancawaya Fish Farm, yaitu kolam di di Rancabungur yang dikelola suami saya, itu adalah logonya, dan Jack Farm Industry. Ya.
Ini baru saja, kalau Rancawaya itu sudah terjalin ya sebagai pemasok utama ikan-ikan dari kolam kami sendiri, tapi secara bisnis saya berbeda dengan suami. Suami berkongsi dengan kakak ipar, beliau baru saja wafat sekitar 1,5 tahun yang lalu, jadi masih ada istri, itu kakak kandung suami saya, kakak pertama di Bogor, di Komplek IPB Baranang Siang. Kalau yang memiliki lahan kan suaminya, ini ya, almarhum itu dosen IPB, meninggal karena diabetes hampir 1,5 tahun yang lalu. Jadi kami mempunyai tugas lumayan besar untuk pewaris beliau, ponakan-ponakan kami ya. Ada A Hadi sama D Afi itu yang sudah lulus kumlot dari IPB juga, S1 dan S2. Mereka anak yatim yang suatu saat akan menjadi penerus dari Rancawaya Fish Farm itu yang dikelola suami saya.